Pemira Undri 2025, suara kita masa depan bersama. Selamat datang di Sikota Podcast, ruang ngobrol santai bersama calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau 2025. Jadi podcast ini tuh bertujuan untuk kita mengenal lebih jauh siapa sih pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau tahun 2025. Biar kita tuh kenal mereka nggak hanya dari slogan, tetapi dari cerita, perjalanan, dan gagasan luar biasa mereka untuk Universitas Riau. Nah, benar banget Jun. Kalau tadi di podcast pertama kita ketemu dari pasangan calon nomor urut 1, sekarang kita ketemu pasangan calon nomor urut 2 yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Jadi Bang, langsung saja kita meminta pasangan calon nomor urut 2 ini untuk memperkenalkan diri. Siapa sih? Karena sahabat Sikota tuh pengen tahu siapa sih pasangan calon nomor urut 2 nih, dari mana mereka, apa latar belakang mereka. Langsung aja Bang. Ya mungkin boleh dijelasin dari prodinya secara rinci lah Bang. Boleh. Dari siapa dulu? Bebas. Pak Pres. Oke, teman-teman, terima kasih udah diundang nih ke podcast dari Sikota Podcast. Luar biasa nih. Ini inovasi terbaru nih ya. Oke, mungkin perkenalkan kawan-kawan yang ada di layar, ya kan? Kemudian kawan-kawan yang menonton podcast kita pada hari ini, kenalin, aku Ahmad Arifin, bisa dipanggil Arifin. Asal prodi dari agroteknologi angkatan 2022 Fakultas Pertanian. Nah, mungkin itu untuk perkenalan kali ya. Boleh Bang. Lanjut. Oke, izin Pak Pres ya. Gas. Kita lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rakan Sandi dari program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP Universitas Riau. Jadi dari keguruan angkatan 2022 tentu ya. Jadi yang suka Jepangan nih boleh diskusi selama masa kampanye. Wibu banget. Selama masa kampanye nih kan, duduk-duduk ke semua fakultas, Bang, bahasa Jepangnya ini apa sih, boleh Bang? Berguru. Boleh. Sama-sama kita belajar. Oke, terima kasih Bang, perkenalannya cukup asik ya. Siap. Next, pengen tahu nih Bang, berasal dari daerah mana? Oh, asal daerah. Kalau saya dari Dumai. Ya. Oh, Dumai. Kalau Bang Rakan Sani sendiri? Kalau saya sebenarnya bilangnya gimana ya, mau bilang Kampar tapi mainnya Pekanbaru. Dia daerahnya Pandau, tahu Pandau? Tahu. Pandau, dia perbatasan Kampar Pekanbaru. Nih kalau saya sholat di Masjid Kuning nih, kalau misalnya wuduknya itu di Pekanbaru, sholatnya di Kampar. Nah itulah perbatasan saking dekatnya. Perbatasan. Nah, Nggak tahu jadi. tapi sekolahnya kebanyakan di Pekanbaru. Jadi aslinya orang mana nih? Kampar deh. Paling aman. Iya. Nah, mungkin untuk di episode kali ini Jun, karena sesuai dengan tema kita Jun, Story of kandidat. Iya. Nah, mungkin ini nanti kedepannya bakal lebih banyak membahas tentang cerita perjalanan Abang, visi misi Abang, dan motivasi Abang dalam mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau 2025 Bang. Oke, langsung aja ya ke topik pembahasan pertama Bang. Kami itu ingin mengetahui perjalanan Abang. Jadi karena nggak semua orang itu lahir tiba-tiba menjadi seorang pemimpin. Ya benar kan? Benar kan? Jadi kami ingin tahu nih, apa sih perjalanan Abang? Bagaimana sih perjalanan Abang sampai berada di titik ini? Sampai berada di titik ini. Iya. Ini bebas nih dari masa. Bebas aja. Iya, Dari dalam rahim boleh berarti ya. Terlalu jauh. Terlalu jauh. 30 menit. Oh, 30 Nanti menit. kita buat 5 jam. Nanti. Versi kedua kali ya. Iya. Oke. Kalau dari perjalanan ya kawan-kawan ya. Kalau kita cerita dari masa sekolah, saya pribadi dari kelas 1 kelas 2 itu udah mulai ya didukung lah dan didorong sama kawan-kawan kelas jadi ketua kelas gitu. Bahkan kalau bisa dibilang agak ini ya, petahana banget itu. Soalnya dari kelas 2, 3, 4, 5, 6 keterusan dia malahan. Keterusan dia malahan. Udah lanjut aja udah. Nggak paham kenapa ya, nggak tahu juga kita apakah memang dari kawan-kawan yang emang nggak mau atau memang kawan-kawan yang melihat kita punya potensi punya kemampuan. Gitu. Nah, beralih tuh di SMP juga. Di SMP di kelas 7 gitu juga. Tiba-tiba terpilih lagi jadi ketua kelas.
lagi-lagi. Padahal udah nolak-nolak juga. Tapi tetap Ya capeknya ya mungkin Raja tau lah kali ya gimana ini apa namanya kalau kita kelas dulu ada ribut-ribut dikit guru Iya, marahnya kemana? iya. Kita harus Mana nih ketua kelasnya, ya kan? Yang dipanggil siapa dulu? Ketua kelasnya. Ketua kelas lagi itu. Cuman keterusan lagi kelas 8, kelas 9. Oh. Berulang lagi. dari SD Berulang sampai lagi. SMP Berulang ya? lagi terus. Sampai SMP jangan mantau SMA-nya juga. Iya, kita dengar dulu. Kita dengar dulu. Lanjut SMA. Jumpa lagi kawan-kawan SMP sebagian, kemudian ya kawan-kawan dari sekolah SMP lain kembali lagi. Ngulang lagi ya. Itu Petahana keberuntung- banget kayaknya ya. Itu keberuntungan atau apa ya? Enggak tahu juga ini. Mulus banget ya. Jalannya ketua jadi kelas pemimpin. Kayaknya nggak ada ini ya gitu ya. Biar yang ini juga mulus. Maksudnya amin ya. Nah, jadi mulai dari sana kawan-kawan kalau dibilang tentang kepemimpinan. Cuman nggak bisa kita jadikan bahan itu sebagai suatu hal kawan-kawan harus memilih kami gitu. Enggak. Oh. Tapi kalau kita bercerita tentang masa lalu ya bisa dibilang seperti itu gitu. Kemudian ya di SMP kita memang cukup aktif. Memang sebenarnya orang tua waktu itu udah ngelarang juga jangan sampai aktif banget gitu. Jangan sampai aktif karena memang waktu itu kita sekolah itu kan SMP kami full day. Full day itu kita sampai jam 3 atau jam 4 kalau nggak salah. Iya. Kemudian lanjut itu sore kita ngaji. Ngaji di madrasah sore sampai malam. Nah, itu memang orang tua memang yang udah fokus aja sama hafalan sama ngajinya gitu kan. Iya. Tetapi ya mau gimana ya kan ya. Tadi udah jadi ketua kelas, kita kumpul sama kawan-kawan dengan abang-abang OSIS, kakak OSIS waktu itu mulai ikut satu kegiatan, dua kegiatan. Nah, terus masuk ke pengurus OSIS waktu itu di kelas 1. Kemudian di kelas 2 naik lagi. Di kelas 2, nah di sana mulai terlihat ini kandidat segala macem. Dan ya akhirnya mencalonkan juga kembali hari itu ketua OSIS. Waktu itu di SMP ada 5 paslon malahan. Cukup Luar biasa. saingan ketat waktu Iya. itu ya. 5 paslon 5 paslon gitu. Bahkan sama kawan kelas sendiri itu bertarungnya gitu ya. Cuman ya kembali lagi suara ke kita. Alhamdulillah terpilih kembali di SMP jadi ketua OSIS. Memang ya kalau di OSIS alhamdulillah enaknya apa ya? Di SMP termasuk ya pembina juga cukup cukup besar Iya. kontribusinya begitu ya, karena memang melatih atau mempelajari kita lah, memberikan pelajaran ke kita bagaimana kita berorganisasi, gimana kita memimpin. Nah lanjut kemudian di SMA kembali lagi diwanti-wanti sama orang tua, jangan terlalu aktif lagi gitu, karena memang waktu itu sama kondisinya masih dalam ya seperti tadi habis sekolah kita ngaji madrasah segala macam. Nah, jadi orang tua pengennya jangan sampai terfokus lah ke yang kesana, biar fokusnya ke ya hafalan, ngajinya segala macam. Karena memang waktu itu dari orang tua sendiri pengennya kita sebagai apa ya, sebagai inilah jadi guru agama segala macam gitu potensinya waktu itu. Karena memang udah terlihat kan. Nah, tapi kembali lagi waktu itu, nah kelas 1 terpilih lagi jadi ketua kelas. Kemudian Terpilih lagi. di kelas 1 SMA itu mulai ini lagi tuh deket-deket ya kenal juga karena kepengurusan OSIS waktu itu juga abang-abang dari SMP sebelumnya kan Iya. gitu kan, jadi cukup dekat. Habis itu ditawarin ayolah masuk akhirnya ikut juga gabung masuk kita di waktu itu bidang keagamaan waktu itu. Masya Allah, sesuai ya. Ya waktu itu bidang keagamaan segala macam. Kita juga ikutlah ada di Rohis waktu itu ya, di Rohis sekolah ikut bantu-bantu bukan sebagai pengurus jatuhnya, cuma memang ikut bantu dalam kegiatan yang di hari Jumat segala macam. Ya habis itu di tahun berikutnya ini agak lucu ini sebenarnya. Apa tuh? Nggak ada pemilihan karena Covid. Oh iya, kita Nggak ada pemilihan karena Covid. Covid ya. Habis itu pembina waktu itu karena memang udah kenal deket sama kami gitu ya, langsung aja tuh mau maju ya, mau jadi ketuanya gitu ya, kayak langsung aja. ngasih jabatan waktu itu di situ tuh, kayak privilege orang dalam. Majulah jadi ketua OSIS gitu ya. Nah, jadi Dua orang dalam pembahasannya relasi. oh relasi. Bagus ya, bahasa bagus ya. Cuman itu kayak jadi jebakan banget ya gitu ya, karena udah ini di kelas 1 aja lah ikut OSIS gitu kan segala macem. Loh tiba-tiba tunjuk jadi ketua OSIS, nggak ada pemilihan, nggak ada segala macem ya waktu itu.
karena memang baru-baru kita COVID kan ya. Udah terima juga dan udah kita coba berkembang lah di sana dengan situasi waktu itu memang belum pernah sama sekali terjadi. Ya kita coba dengan hal-hal yang bisa kita buat waktu itu. Dan kemudian udah selesai nih di SMA ya. Selesai di SMA kemudian masuklah perkuliahan. Perkuliahan waktu itu emang bener-bener kita pengennya nggak yang terfokus sama ini karena memang waktu itu orang tua udah berbeda nih antara jurusan yang diinginkan. Karena sebelumnya orang tua pengennya kita ke jurusan yang keguruan atau lebih ke agamaan. Iya. Karena memang ya dorongan dari orang tua kesana lah ya. Dari kecil Nah, itu kayaknya. Cuman kita pikir-pikir lagi, kita punya pemikiran sendiri, pandangan sendiri, akhirnya masuklah di jurusan sekarang, agroteknologi. Dan ternyata ingat-ingat agroteknologi itu bidang pertanian. Dan ternyata waktu SMP itu ketika pernah ditanya sama guru ngaji itu mau lanjut ke mana nanti setelah SMA, bilangnya dengan lantang pertanian gitu. Pas SMA itu kan agak berubah gitu ya. Iya, agak kemudian goyang dikit. akhirnya sempat ke ekonomi, cuman akhirnya pilihnya pertanian. Kemudian ketika udah terpilih itu udah lolos segala macem, baru teringat lagi tuh kalau ternyata dulu pernah ada nyampein kalau memang pengen kuliah di bidang pertanian. Inilah kata-kata waktu itu. Iya. Jadi Terjadi, kenyataan. terjadi. Memang kata-kata itu adalah doa gitu Iya. ya. Betul. Nah, untuk jadi presiden mahasiswa pun kita yakin gitu. Karena doa gitu ya. Iya, betul. Dan ya berlanjut di masa perkuliahan mulai ditinjau lagi segala macam, kita ikut mulai sedikit itu ikut kegiatan, kemudian lanjutlah ke DPM, kemudian ke BM gitu kan. Legislatif ke Ya, eksekutif. awalnya ke legislatif. Kenapa? Karena memang kami juga termasuk orang-orang yang senang menilai lah kita nih. Orang-orang yang senang menilai kan, manusia kan. Manusia. Suka nilai nih. Marwahnya manusia ya. Nampaknya kurang nih. Iya. Kita sampein. Kalau nyampe kan ini. Nah, selama setahun waktu itu di DPM. Kemudian dari sana merasa kalau rasanya kita hanya menjadi orang yang menilai orang saja tanpa ingin Terjun tanpa langsung, merasakan iya. gitu ya, merasakan apa yang orang lakukan waktu itu. Kemudian kita punya ide-ide dan gagasan, ya rasanya kita perlu ke sana gitu. Kita perlu ambil itu gitu. Memang sempat juga antara dua juga kemarin pilihannya, masih tetap lanjut di DPM atau ke BM. Tapi waktu itu kita lebih kepada kita punya pengennya kita buat seperti ini segala macam seperti ini. Kita pengennya lembaga itu seperti ini gitu dan kita yaudah kita cobalah. Ayo kita coba gimana sih kita kalau menjadi orang yang sebagai eksekutornya gitu. Kalau orang kita bisa udah menilai orang, kita punya pandangan sendiri, seharusnya gitu segala macam. Nah, kita tinggal sekarang eksekusinya bagaimana. Akhirnya tergabung di BM. Kemudian lanjutlah kita di sini ya. Nah, kemudian sampai sejauh ini juga nggak menyangka banget gitu. Karena memang waktu maba dulu sempat terlontar juga pengen jadi gubernur mahasiswa, itu jadi bahan candaan waktu di grup WhatsApp grup waktu itu. Lagi-lagi jadi kenyataan. Iya, karena memang waktu itu maba SN baru masuk gitu grup segala macam ada abang-abang kakak-kakak BEM gitu kan ya. Tahu ada gubernur segala macam. Wah, aku pengen jadi gubernur. Gitu. Terlantang itu. Kejadian juga barang gitu masalahnya. Pas berasa, kok berat? Enggak ya? Pikir-pikir lagi, kata-kata tuh luar biasa kali rupanya gitu. Nah, dampaknya ya. Iya gitu. Jadi itulah kalau masa lalu tentang kepemimpinan ya gitu ya. Cuman rasanya beberapa hal itu jadi memang pelajaran banget. Banyak hal yang perlu kita pelajari segala macam, mulai dari kelas, kemudian kita ke sekolah, kemudian nanti kita ke lembaga di mahasiswa. Kemudian hari ini kenapa sampai sejauh ini ya kita kembali lagi kita menjadi manusia itu kan orangnya menilai. Benar. Iya. Nah, kita menilai. Kemudian hari ini apakah kita cukup dengan menilai gitu. Iya. Karena kalau rasa menilai siapapun bisa. Iya. Benar. Dan pun kalau kita ingin menilai, kita punya pasti angan-angan yang tinggi gitu. Benar. Nah, kemudian ketika kita menilai dan punya angan-angan itu, apakah kita bisa menjadi ketika kita yang berada di dalamnya gitu. Betul. Mewujudkan hal itu. Nah, kembali lagi kita melihat rasanya ada yang perlu kita tingkatkan. Ada yang perlu kita perbaiki. Memang kembali kalau kita cerita dengan kawan-kawan di kampus, udah banyak yang bilang kayak gitu, pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu, cuman eksekusinya
kejadiannya udah nggak sesuai dengan apa yang dibilang. Nah itu sebenarnya juga jadi hal yang terpikirkan banget gitu ya, karena memang ya itu tadi, kita punya banyak rencana, cuman ketika eksekusi akan ada lebih banyak tantangannya pasti. Nah itulah ya, di sini kita pengen itulah kalau ditanya motivasi ya, kita melihat ada hal-hal yang rasanya bisa kita tingkatkan nih di lembaga, di kawan-kawan mahasiswa, harusnya kita seperti apa gitu kan. Nah itu yang pengen kita dorong hari ini, pun kalau kita nggak bisa untuk mencapai memaksimalkannya itu, tapi kita ingin ini sebagai landasan dan dasarnya gitu untuk kedepannya begitu. Cukup panjang perjalanan agak sejam juga ya. Untuk saya dari lahir ya. Iya. Kalau nggak tadi mau dari Rahim. Lanjut ke mungkin pasti ada nih momen-momen sepanjang itu. Perjalanannya pasti ada nih momen Bang yang ngebuat Abang berubah pola pikir Abang soal organisasi. Kayak misalnya, oh ternyata begini jadi pemimpin gitu. Boleh Bang? Penting Bang. Diceritain aja. Kalau satu hal ya, yang jelas kita belajar dari tingkat kelas itu, gimana sih kita kondisiin kawan-kawan yang ribut tadi, ternyata kita sangat-sangat sulit gitu. Dan penolakan ketika dipilih kembali jadi ketua kelas itu ya karena itu gitu. Nggak mau apa ya, susah nih Bu gitu ya, berat nih kalau ngamankan kelas kayak gini nih gitu. Masalahnya bukan ribut aja, kadang keluar kelas ke kantin gitu loh. Itu yang agak payah. Awak keluar mau ngajak, ikutan juga. Kita beli gorengan. Nah, tapi itu tadi yang pasti yang kita pelajari ketika kita menjadi dalam suatu organisasi, kan banyak kepala, banyak orang-orang, banyak pandangan dan juga karakter yang berbeda-beda. Nah, itu yang jadi PR besar sebenarnya, gimana caranya memanajemen sumber daya manusia itu tadi gitu. Karena kita nggak bisa kalau di organisasi ya, apalagi organisasi mahasiswa, kita nggak bisa ngancem segala macem kayak gini nggak bisa. Karena kita nggak gaji orang bro. Kalau Raja jadi anggota BEM gitu kan, kita ada gajinya 2 juta 3 juta mungkin baru bisa kita turun. Kalau nggak ini potong gaji gitu. Nah, selesain sekarang itu, gitu kan. Pemirsa 10 paslon. Ada gajinya ya. Rame jadi. Nah itu dia, itu jadi suatu hal yang apa ya, sangat-sangat apa ya, mengasah lah jadinya. Memang apapun ya mungkin nggak bisa sampai sesempurna itu, tetapi itu mungkin jadi pelajaran banget untuk kedepannya, apalagi ketika nanti bekerja ataupun berada di lingkungan masyarakat di organisasi masyarakat, mungkin akan lebih kepada hal-hal yang seperti itu. Di organisasi masyarakat kita lihat bagaimana ketika ya pengurus masjid atau pengurus lingkungan kampung, ya di sana juga nggak ada gajinya gitu kan ya. Nah mereka juga harus menyatukan dengan berbagai macam pendapat dan pandangan. Ya mungkin di sinilah kita tempat berlatih, belajar. Karena memang ada banyak orang-orang yang berpandangan bahwa kampus itu tempat yang belajarnya kita. Karena kalau kita salah ya kita masih bisa diperbaiki. Tapi ketika kita sudah berada di luar, di masyarakat, itu kita salah sedikit udah jadi omongan, bahan gitu ya. Nah itu yang rasanya cukup sangat-sangat besar ketika kita berada di organisasi gitu. Dari hal kecil menjadi hal besar ya. Betul. Luar biasa, perjalanan yang panjang. Momen kecil tapi memiliki dampak yang besar. Nah, kita lanjutkan dengan Bang Rakan nih, Bang. Cerita mungkin panjang juga kayaknya. Aman. Bisa disingkat. Bisa digas. Kita amankan ya, Bang. Oke, langsung Bang. Gimana perjalanannya? Mungkin kisahnya tak sepanjang itu, biar disingkat aja ya. Oke Bang. Nah, kalau dari zaman sekolah ya, ini satu hal momentum aja. Nggak usah organisasi, tapi momentum yang membuat hati ini tergerak buat berkembang gitu. Dulu SD itu saya adalah siswa yang paling dibully tuh. Hitam jelek bulat gitu bahasanya. Waduh. Tas dilempar keluar segala macam. Hal itu yang buat ketika di SMP pengen, gimana cara aku tuh nggak kayak gitu lagi di SD gitu. Dan akhirnya dikasih peran sebagai kemarin tuh apa sih namanya Pak Camat kalau misalnya jadi ketua regu gitu di angkatan gitu. Nah itulah pokoknya momentumnya di PKK di perkenalan siswa barunya. Nah di momentum itu dikasih peran buat ngomong pertama kali di SD, nggak pernah didengar karena dibully kan. Dikasih ngomong untuk pertama kali ya di depan teman-teman semuanya.
ngomong, terus di momentum itu adalah semua orang memperhatikan. Iya. Nah itulah momentum, oh ternyata aku tuh harus kayak gini biar Iya. semua orang memperhatikan aku. Aku tuh harus berkembang, aku tuh harus dipercaya, aku tuh harus bisa menjadi leader untuk aku diperhatikan dan aku tuh tidak dibully lagi. Nah itulah momentumnya. Sampai sekarang berkembang, masuk jadi OSIS juga. Kalau di saya Muhammadiyah dulu, jadi IPM namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Naik ke SMK Pertanian. Nah, sebenarnya ini masuk nih. Kalau kami lagi Satu sejarah ternyata kita. tapi memang nasibnya kayak Bahasa di Jepang. Suka di Jepangan ya kan. Panjang sebenarnya ceritanya, yang awal niat psikolog berubah bahasa Jepang tuh nanti nggak cukup lah jamnya. Nggak bisa 30 menit. Iya, 30 menitnya kurang nih. Tapi itulah awal dari SMA Pertanian dan akhirnya masuk ke bahasa Jepang. Nah, momentum di bahasa Jepang juga bagus banget. Awal nih maba baru. Nih maba, bahasa Jepang itu salah satu himpunan mahasiswa yang dulu tidak tersorot, sangat kecil, hima paling belakang, sudut dan tak nampak. Nah, tapi dari hima kecil itu bangkit gitu kan. Dulu di SD juga terbuli, pengen berkembang, mengembangkan ini sebagai diri sendiri. Sebagai satu tubuh. Nah, dari itu tuh pengen bagaimana rasanya berkembang di kepengurusan kampus yang katanya ini adalah miniatur sebuah negara. Itu yang selalu kita dengar waktu PKKMB. Iya, Betul. iya. Nah, ini tuh Miniatur. selalu setiap sosialisasi. Kita Miniatur miniatur sebuah negara. Itu masuk itu terus tuh. Nah, selalu kita dengar dan itu juga terpantik di hati ini. Jadi maba ada kepengurusan baru dan waktu itu maba langsung jadi kadif kadar. Oh. Maba biasa. kadif kadar ini stres juga nih. Belum tahu. Belum tahu apa-apa, Buta. kadifnya kadar karena pimpinan yang lain itu angkatan 21 pada saat itu. Jadi menyelesaikan masalah 21. Nah, ini dia. Aduh. Agak bingung, tapi memang belajar sih. Akhirnya naik bupati mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa, dan dalam proses itu pun banyak saya mengikuti UKM dan hal-hal lainnya. Tapi yang bisa disimpulkan dari semua hal itu adalah saya ngeliat ya, yang awalnya niat itu mungkin ingin mengembangkan diri, yang awalnya tuh niatnya pengen, bagaimana caranya diri ini berkembang segala macam. Tapi yang saya dapat itu bukan itunya, tapi malah kenangan-kenangannya itu yang saya nggak bisa tinggalkan. Kenangan-kenangannya itu yang kadang buat, ini nggak tentang diri lagi nih, ini tentang bagaimana sekarang nih kita menata kenangan, bagaimana kita nih menata sebuah kepengurusan, bukan setelah habis ini kita selesai sebagai Iya. demisioner, tapi kita habis ini menjadi keluarga gitu. Iya. Nah itu peran yang sangat gimana ya, yang membuat saya tuh pengen berkembang di organisasi, masuk ke ranah pemira pada saat itu. Kalau nggak salah satu-satunya ya, Ya. FKIP itu yang pemira. Ya. Iya, Kalau gubernur lain itu aklamasi, FKIP sendiri nih naik pemira nih. Luar Barang biasa. gitu. Luar biasa. Nah, jadi kalau ngerasain hawa-hawa pemira nih, FKIP udah pernah ngerasain. Nah, tapi memang belajar yang dulunya selalu ranah itu pengembangan, pengkaderan, perangkulan, sekarang masuk ke ranah politik. Nah, itu yang kadang membuat sekarang ini berubah. Oh, ternyata gini politik itu, nggak mau lah ikutan. Itu pertama. Iya. Seram lah, kotor lah, segala macam. Tapi lama-lama, kalau aku biarin orang-orang kotor nih terus yang naik, misalnya iya. gitu. Nah, jadi dari keresahan itu bangkit nih kan untuk belajarlah bagaimana caranya untuk kita ikut berperan, ikut membantu dan ikut andil dalam Iya. hal itu. Nah, itulah yang membuat perjalanan itu terus sampai saat ini, dan sama Arifin pun kami bangkit dengan keresahan yang sama dan akhirnya berdiri sini dan duduk di sini bersama-sama dengan kawan-kawan untuk menyampaikan inilah Ya. kisah di balik Iya. kami latar belakang kami Iya, berdua. iya. Seperti itulah kira-kira. Oke, karena banyak kali ya Jun yang memandang capres dan cawapres ini hanya dari baliho-baliho mereka, Iya. dari visi mereka, Betul. visi misi mereka, tapi sebenarnya ada cerita panjang di Iya. balik ini. Cerita panjang yang sangat ada jatuh bangunnya, Iya. tapi jatuhnya itu bukan dijadikan mereka sebagai alasan untuk terus jatuh, tapi sebagai motivasi ke depannya Iya, agar buat terus berkembang. melangkah. Iya. Benar sekali Jun. Nah, jadi kalau dari Bang Rakan tadi kan udah diceritain nih apa alasan dari Bang Rakan sampai berpikir harus turun tangan langsung nih di dalam demokrasi kampus. Nah, kalau dari Bang Arifin sendiri tuh gimana, Bang? Ya, kalau dari aku pribadi sebenarnya memang hari ini kembali ada hal-hal yang rasanya bisa kita tingkatkan. Ada hal-hal yang rasanya terbenak di pikiran itu, seharusnya lembaga ini tuh seperti ini. Seharusnya mahasiswa kita itu seperti ini gitu loh. Seharusnya lembaga kita itu bisa kolaborasi gitu. Seharusnya ketika kita pemira, memang kita ada persaingan, kompetisi di sana. Tetapi ketika kita sudah melewati masa itu, seharusnya kita bersatu. Iya. Kalau kita membawa nama alma mater. Karena rasanya kalau hari ini kita mengatakan ini sebuah miniatur negara, maka coba kita jadikan miniatur negara ini adalah miniatur negara yang sehat gitu kan.
Karena kita sudah melihat bagaimana negara kita dan bangsa kita hari ini luar biasa gitu ya. Luar biasa sekali Cuma kata gitu. luar biasa yang bisa Nah, itu nggak terkata-kata lagi gitu ya. Luar biasa dalam tanda kutip. Iya gitu ya. Nah tapi itu tadi pengennya harusnya kita seperti ya itu tadi, kita kalau memang kita sebuah miniatur negara, ketika kita punya ide ataupun kita punya kritikan dan saran ke negara ini, kita harusnya seperti ini segala macam, polisi sebegini, tentara seperti ini, atau lembaga-lembaga hukum itu seperti ini gitu. Nah kita coba bangun dari sini gitu. Kalau memang kita ingin menjadikan ini sebuah miniatur negara, melatih dan memberikan pelajaran bagi kita ketika kita sudah berada di pasca kuliah nanti gitu. Dan itu yang terbesit gitu. Rasanya ada hal-hal yang belum ke arah sana nih gitu. Belum, oh ini harusnya seperti ini loh, kenapa harus sekarang begini gitu ya. Dan itu tadi ketika berdiskusi dengan Bang Rakan gitu ya, berdiskusi kami panjang lebar, ternyata kita punya kesamaan, kita punya keresahan yang tadi yang sama. Keresahannya di mana? Ketika kami melihat, oh kita punya pemikiran yang sama itu ketika peran mahasiswa kita tuh seperti ini gitu. Ketika hari ini mungkin kita kebanyakan menuntut gitu ya, meskipun memang ranah dan kewajiban kita sebagai mahasiswa, sebagai ujung tombak masyarakat, lidahnya gitu ya, kita menyampaikan aspirasi itu dalam tuntutan, audiens segala macam, aksi segala macam gitu ya. Nah tetapi kita kembali lagi, peranan kita setelah itu atau peranan kita ketika kita mempunyai permasalahan itu. Nah kami melihat kesamaan di sana, kemudian kita kembangkan ke hal-hal lain gitu. Hari ini perangkulan kita bagaimana gitu. Hari ini BEM Unri itu apakah sudah merasuk ke dalam jiwa ataupun pikiran kawan-kawan yang mahasiswa yang lain gitu. Karena hari ini tantangan kita cukup besar. Tantangan mahasiswa itu cukup besar, apalagi kita berbicara tentang pergerakan. Ketika kita ingin berbicara pergerakan tetapi kita internal kita ataupun rasa kebersamaan kita, rasa keresahan yang sama kita belum terpupuk, belum termunculkan, tertimbul di dalam hati dan perasaan kita sebagai mahasiswa, maka rasanya akan sulit kita untuk bergerak bersama ataupun menyampaikan suara-suara tadi gitu. Nah itu yang kami diskusikan, dan kita nemu nih celah, kita nemu hal-hal yang kita inginkan, kita gambarkan, dan kita harus rasanya maju gitu. Pas gitu kan? Karena satu pemikiran ya, jadilah klop dan maju. Oke, tadi itu juga alasannya, udah disampaikan alasan juga kenapa paslon nomor urut 2 ini ingin maju. Juga disampaikan bagaimana bisa sampai terbentuk pasangan calon Bang Arifin dan juga Bang Rakan. Jadi next aja kita langsung ke bagian visi misi. Jadi Bang, kami ingin mendengarkan visi misi Abang, tapi kami ingin Abang menganalogikan visi misi tersebut dalam sebuah karakter manusia. Agar lebih mudah dicerna juga sama mahasiswa kita kan, karena banyak mahasiswa kita ini memandang visi misi itu masih terlalu abstrak Bang. Iya, slogan mungkin. Sekedar kata-kata formalitas gitu ya. Gitu. Jadi kami ingin Abang analogikan visi misi Abang sebagai sebuah karakter manusia. Oke, kita konsepnya dengan waktu yang dadakan dia. Iya. Harus kreatif. Siap. Mungkin dari aku lah ya dulu. Iya. Kalau kita analogikan dari visi misi yang kami buat, mulai dari keresahan yang bersama, ya kalau bisa digambarkan, dianalogikan itu sebagai seorang manusia yang memiliki karakter, maka bisa kami bilang karakternya itu adalah orangnya ramah dan mudah bergaul gitu. Ya. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa ramah dan mudah bergaul? Karena ini termasuk tadi, kita ingin punya rasa kebersamaan. Kita ingin semua mahasiswa itu merasakan adanya BEM Unri, kemudian merasakan kita hadir, benar-benar ada gitu. Bukan sekedar sebagai lambang ataupun sekedar ada aja gitu. Nah, kita ingin sampai ke kawan-kawan mahasiswa yang ada di sana gitu, ke seluruh mahasiswa gitu. Tersentuh ke seluruh lapisan. Makanya kenapa ramah dan mudah bergaul? Ya karena orang yang ramah tentunya dianya lebih cepat untuk merasakan hal yang sama dengan orang lain gitu. Kemudian ketika dia mudah bergaul, artinya ya dia nggak mandang
punya pandangan ataupun syarat-syarat dulu, kriteria dulu untuk mendekat dengan orang gitu kan ya. Iya. Nah, artinya dia bisa dengan siapa saja gitu. Karena hari ini kita juga mahasiswa kita kan juga dari berbagai daerah, kemudian dari berbagai prodi, dari berbagai fakultas, kemudian dengan berbagai pandangan dan pendapatnya masing-masing. Benar Bang. Gitu. Nah kalau dari Bang Rakan sendiri nih gimana nih Bang? Berarti analogi dulu ya. Iya. Atau sama Bang Arifin nih? Atau Kalau beda? sama sebenarnya sama. Oh. Iya. Nah, tapi kalau ini rahmah, ini masuk ke hal yang lebih rincinya, orang yang suka memberi dan menampung. Oke. Masuk. Oke. Karena kami ini ya mungkin agak aneh gitu rasanya BEM Untri sebagai marwah yang marwahnya itu pergerakan itu dibawa ke hal yang mungkin lebih ke pengembangan. Karena basicnya tadi dari latar belakang ya, saya itu latar belakang pengembangan dan kaderan. Iya. Nah, karena merasakan keresahan itu, makanya saya bawakan ini ke universitas. Saya nggak akan lupakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Oke. Nah, jadi memberi dan menampung ini adalah kegiatan yang selalu akan kami lakukan. Memberi ini adalah hak yang harus didapatkan oleh mahasiswa, menampung adalah menampung aspirasinya. Iya. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi dari dua hal ini kami berharap sebenarnya nanti pendekatan-pendekatan itu ya bukan hanya seremonial yang hanya diskusi, Iya. buat pamflet, flyer, diskusi bersama segala macam gitu. Tapi hasil tak ada. Lebih baik kita rasanya mungkin nongkrong menerima aspirasi, Iya. kita sampaikan dan terjalankan dan Oke. mendapatkan haknya gitu. Iya. Lebih baik seperti itu. Karena kalau misalnya hanya seremonial belaka, itu akan menaikkan nama kami berdua saja. Tapi kalau misal kita buat kegiatan seperti hal-hal yang diskusi informal segala macam, itu akan menaikkan hak-hak ataupun menaikkan isu-isu tentang kebijakan apa yang belum sesuai lagi. Iya. Benar-benar. Nah, itu yang akan kami lakukan setiap saat. Oke, Ya, dari oke. menampung dan memberi dan menampung. Iya. Oke. Kreatif banget ya analogi Iya. dari kedua ya. Luar gitu? biasa. Ada pertanyaan lagi dari Gimana visi tuh? misi tadi sama analogi tadi. Iya. Berpikir ada nggak sih Bang program unggulan yang nantinya akan Abang laksanakan ketika misalnya nanti benar. terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau tahun 2025 ini Bang? Iya, benar. Boleh Oke, disampaikan? mungkin sebelum jawab itu ya, Iya. tambahan nih, ada yang kurang rasanya. Apa? Kalau Gimana tuh? analogi kita sebagai BEM Untri ataupun hari ini merepresentasikan Presentasikan. sebagai mahasiswa gitu. Iya. ya. Hari ini salah satu karakter yang tertinggal itu adalah ketegasan. Oh. Orang yang tegas. Kenapa? Artinya dia orang yang tegas terhadap hal-hal yang rasanya tidak benar. Oke. Dia adalah orang-orang yang tegas ketika itu salah, maka dianggap salah. Benar. Iya. Dia adalah orang yang tegas ketika ada orang-orang yang ingin masuk memberikan pandangan-pandangan lain kemudian untuk memecah tujuannya tadi, gerakannya tadi. Nah, dia akan tegas untuk menolak hal itu gitu. Artinya benar bahwa seorang tadi itu dia membawa keresahan itu sampai pada nanti aksi dan implementasinya gitu. Dan dia tidak akan mudah terlobi dengan orang-orang lain ataupun dengan hal-hal lainnya. Itu ketegasannya. Kemudian kalau tadi terkait program unggulan ya, Iya. program unggulan kami nggak neko-neko sih. Wah. Waduh. Apa tuh? Nggak neko-neko sih. Apa tuh Gimana tuh? penasaran Gimana tuh? kami? Yang saat ini sudah kami rancang itu tadi, karena kami pengennya hari ini BEM Unri itu hadir, benar-benar hadir sampai ke bawah-bawah gitu ya, sampai ke kawan-kawan yang ada di prodi, sampai mungkin kelas-kelas gitu ya. Dan disampaikan Bang Rakan tadi, dia benar-benar kita diskusi udah santai aja kayak Iya. teman dengan teman aja gitu kan. Nah, kami Sapa Unri namanya. Sapa Unri. Unri. Sapa Unri. Apa tuh Sapa Gimana Unri, tuh Bang? konsepnya Bang? Apa tuh Sapa Unri gitu? Iya. Sapa Unri itu sebenarnya bukan proker yang formal gitu ya, tetapi malah kayak hal yang sebenarnya suatu keharusan gitu. Rutinitas. Nah, rutinitas. Jadi nanti BEM Unri itu orang-orang yang ada BEM Unri itu kalau bisa ya udah dia jalan ke fakultas ini kemana gitu, atau kami berdua nanti ya jalan ke FISIP, ke FEB, FMIPA dan fakultas-fakultas lain tuh ya udah kita datang aja santai ke sekre-sekre kawan-kawan, diskusi di sana ya, diskusi ya bisa apa saja gitu, atau nanti kalau kawan-kawan ada tempat kumpulan segala macam kita hadir di sana, kita coba membawa itu. Kenapa hari ini Sapa Unri kami sebutkan? Programnya seperti apa sih? Kita nggak pengen BEM Unri itu sebagai sesuatu yang eksklusif gitu. Iya. Kalau kita pengen membawa kawan-kawan untuk berada pada gerakan yang sama, ya kita harus
berawal dulu bagaimana pendekatan kita gitu. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke kawan-kawan bahwa kita sama-sama merasakan keresahan gitu. Kalau kita nggak tahu kita di prodi ini seperti apa, punya masalah apa. Kalau dalam lingkup kegiatan formalitas rasanya tak akan tersampaikan semuanya gitu. Nah, makanya kami pengennya seperti itu. Sebagaimana BEM Undri benar-benar hadir, dan kemudian di sana juga akan menjadi hal yang rasanya menguatkan kebersamaan kita tadi gitu. Artinya kita lebih benar-benar dekat dengan kawan-kawan, bukan yang berada di sekre segala macam. Nanti kita mau aksi baru kita ngumpulin kawan-kawan fakultas, jurusan, kita perlu masak segala macam. Tidak. Kami pengen kawan-kawan itu benar-benar ya membersamai kami gitu. Karena hari ini kami maju juga rasanya karena mendengar dari cerita kawan-kawan, diskusi dari kawan-kawan yang harusnya kita seperti ini, kita kurang merasa seperti ini dari BEM Undri, dari yang sekarang segala macam gitu ya. Nah, kami makanya kenapa kami menjadikan itu suatu unggulan gitu ya. Tetapi sebenarnya itu malah menjadi suatu keharusan. Ya, contohnya seperti yang mungkin Raja sama si Nisa gitu ya. Kita hari ini mungkin kenal dengan karena panitia PPRU, kemudian ini calon paslonnya gitu kan ya. Nah, kemudian setelah misalnya jadi nanti gitu kan. Nah, kemudian udah jadi, udah nggak kenal lagi nih sama Raja, sama Nisa, nggak ada cerita-cerita, nggak ada jumpa-jumpa lagi. Nah, bukan seperti itu. Nah, ya pengennya ketika kita sudah jadi, kita sudah berada di sana, ya kita tetap berada dengan kawan-kawan gitu. Karena kita pengen menyampaikan keresahan yang sama kan gitu. Mungkin itu. Dari Rakan mungkin ada lagi? Mau jadi moderator ya? Iya. Langsung aja. Biar moderator agak fokus Iya, ya. Terbantu. Atau kita aja jadi moderator, mereka jadi paslon. Jangan dulu. Kalau itu sebenarnya sama Sapa Undri ini. Iya. Tapi kalau misalnya ranahnya saya ya, itu tuh di bagian pengembangan dan kesejahteraan mahasiswa. Karena gini, kita kadang menilai tuntutan beasiswa Pemprov, tuntutan beasiswa KIPKA dan segala macam hal itu tuh wah gitu. Kayak suatu hal yang keren banget, eksklusif. Tapi berdampak nggak kira-kira ke bawah? Apakah itu hanya akan mengangkat satu nama saja dan mengangkat nama BEM Undri saya, tapi tidak terjalankan gitu aspirasi itu ke bawah? Mungkin hanya ditaruh tangan dan tidak ada implementasi lanjutan. Nah, yang kita inginkan adalah apa? Bukan hanya sekedar tuntutan. Tuntutan itu pasti. Kalau saya bilang ya, sebelum kita lanjut, kalau saya bilang Hima itu 80% pengembangan, 20% itu pergerakan. Kalau misal fakultas 50-50, kalau BEM Universitas 80% pergerakan, 20% pengembangan. Tapi kadang kita lupa 20% ini apa. Nah, 20% ini adalah peran kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, orang yang berintelektual yang seharusnya bisa mengkonsepkan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kita lupa gitu, kita hanya menuntut saja. Nah, jadi berharapnya adalah kita bisa menutup ataupun bisa menutupi setidaknya tuntutan ataupun masalah yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan peran kita sebagai mahasiswa yang solutif. Nah, saya contohkan mungkin di bidang beasiswa tadi lah ya. Pemprov kita aksi demo segala macam, rupanya nggak turun-turun karena memang dana yang dipakai itu adalah dana tahun itu untuk menutupi tahun sebelumnya, kan seperti itu. Otomatis kan tetap tidak dapat kawan kita yang di sini. Terus apa peran kita? Peran kita adalah mungkin bisa gotong royong. Konsep gotong royong selalu kita lupakan. Nah, ini dia, kita gotong royong, kita buka donasi atau apapun itu. Nah, itu yang harapannya bisa menjadi peran dan bisa menjadi solusi dulu untuk menutupi tuntutan ataupun perjalanan arah gerak kita yang sedang berlangsung. Nah, itu program yang mungkin merasa kami itu harus kami implementasikan nanti, bukan hanya sekedar tuntutan, tapi kami berharap peran ini bisa terus ikut andil dalam menyelesaikan tuntutan yang akan diberikan. Oke. Terima kasih nih Bang udah dijelasin panjang lebar tadi kan Jun. Terkait program unggulannya. Program unggulannya. Jadi intinya Abang ini nih mau yang benar-benar advokasi itu benar-benar terimplementasi Jun, benar-benar efektif advokasinya. Menyentuh ke seluruh badan mahasiswa. Iya. Jadi next selanjutnya satu kata. Nah, jadi gini Bang, untuk satu kata ini Abang boleh memilih satu kata untuk menggambarkan Universitas Riau di masa depan, Bang. Satu kata untuk Unri di masa depan. Iya. Satu kata dari kami,
cahaya. Cahaya. Kenapa tuh Bang? Kenapa cahaya? Iya. Karena seharusnya di masa depan itu kawan-kawan mahasiswa Universitas Riau khususnya gitu ya, kawan-kawan lebih fokus, kemudian lebih vokal dan lebih lantang untuk menyuarakan aspirasi dan juga permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa dan juga masyarakat. Dan kenapa cahaya? Artinya di sana di masa depan mahasiswa UNRI itu orang yang benar-benar berada di depan yang membawa cahaya itu bagi kawan-kawan mahasiswa yang lain dan juga bagi masyarakat. Gitu. Ada tambahan Bang Rekan? Tambahan, cahaya ini berarti juga tentang kesejahteraan. Jadi kita bukan membahas tentang semangat pergerakan yang terus bercahaya, tapi juga hasil dari pergerakan itu sehingga mencahayai kesejahteraan mahasiswa. Nah, dari harapan kami, jikalau misalnya besok terpilih, kami berharap UNRI itu benar-benar bercahaya dan kami pun juga bisa memancarkan cahaya itu ke seluruh fakultas. Makanya kami selalu pengen duduk dimanapun, biar semua orang merasakan peran BEM UNRI langsung dan peran BEM UNRI yang turun adil dalam semua keresahan dan juga aspirasi mahasiswa. Benar. Mungkin seperti itu. Oke, Satu kata cahaya. Cahaya. Cahaya ya. Oke. Next. Mungkin ini untuk terakhir ya Bang. Iya. Boleh dong berikan pesan singkat untuk kawan-kawan Cikota. Sobat Sikota Sobat namanya. Cikota. Bang. Oke, boleh. Si kota. Iya. Dirimu aja kali ya. Oh ya udah Dan boleh. pesan Gas, gas. Untuk Sobat Sikota. Oke, kalau semuanya untuk Sobat Si Kota, hari ini pesta demokrasi sedang berlangsung. Harapannya bukan tentang siapa si nomor 1, siapa si nomor 2, latar belakang si nomor 1 dan latar belakang nomor 2. Tapi harapannya ini tujuan bersama yang pastinya dua paslon ini pengen sama-sama memperbaiki BEM UNRI. Nah, harapannya dari dua ini kami berharap Pemira UNRI tidak ternodai oleh gerakan apapun, tidak tercoreng oleh latar belakang apapun, tapi gerakan dan juga pesta demokrasi pada kali ini dilandaskan oleh gagasan dan visi misi. Oleh karena itu besok kami berharap kawan-kawan semua bisa menilai mana visi dan misi terbaik untuk bisa memajukan BEM UNRI di tahun depan. Dan pastinya kami dari Sinarkan, Sinergi Arifin dan Rakan, berharap kita bisa sama-sama menyukseskan apapun yang kami sampaikan tadi mengenai kesejahteraan dan arah gerak kami ke depannya. Oleh karena itu, kami berharap di tanggal 2 nanti pilih nomor 2. Nah, itu dia tuh. Tanggal 2 hashtagnya tanggal 2 pilih nomor 2. Oke. Oke. Terima kasih, kasih. Pesan untuk sahabat kita Sikota. Jadi gak terasa Bang. Iya. Kayaknya lebih dari 30 menit. Artinya begitu. Panjang Terima banget. Ya. kasih, Terima kasih. karena udah bersedia hadir di Sikota Podcast. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman yang udah menyaksikan Sikota Podcast. Dan untuk sahabat Sikota UNRI, jangan lupa tanggal 2 Desember nanti gunakan hak suaramu. Kenali calonmu, pilih dengan bijak. Mantap cuy. Saya Siti Junisa. Dan saya Raja Prastia Manurung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.